Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa waktu beberapa minggu lagi kita akan menyelesaikan tahun 2022 ini. Kita akan tinggalkan tahun ini dan kita akan siapkan diri masuk di tahun 2023. Mari siapkan hati, kita berdoa untuk terima kebenaran firman Tuhan, tuntunan suara pengbalan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang setia memegang tangan kami, membawa kami melewati semua perjalanan hidup ini, musim-musim kehidupan yang ada, dan kami akan sebentar lagi akan menyelesaikan, akan meninggalkan tahun 2022 ini. Biarlah Roh Kudus singkapkan rahasia hatimu kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh menyiapkan diri mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2023 ya Bapak. Pimpin kami Bapak, urapi hambamu, apa yang disampaikan sungguh-sungguh membangkitkan, menguatkan, menegur, menasihati, dan membimbing, bahkan menghibur umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Desember saya khotbah first dalam bahasa Inggris artinya adalah diutamakan, didahulukan, dan yang pertama. Jadi segala sesuatu yang diutamakan, didahulukan, dan yang utama dan yang pertama. Biarlah kita sungguh-sungguh melihat pada diri kita yang terutama dalam hidup ini. Yesus adalah yang terutama dalam hidup ini. Setiap apa yang kita lakukan, perbuat, biarlah hanya memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih, saya akan memberikan beberapa pertanyaan hari-hari ini. Kita begitu banyak kesibukan-kesibukan yang kita alami. Yang saya mau tanyakan adalah, apa yang terjadi selama ini? Apakah kita merasa juga kekeringan, merasa hampa, ataupun merasa capek, lelah dengan semua masalah-masalah yang kita hadapi? Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru, supaya kita kembali kepada kasih mula-mula. Judul dari firman Tuhan, suara pembalan, yaitu First Love. First Love. Kasih mula-mula. Karena Tuhan ingin kita kembali mengenal hatinya yang sesungguhnya ketika Dia menjamah kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Natal berbicara tentang kasih Allah yang dicurahkan, dinyatakan, di mana Allah dengan kasih Allah yang begitu besar mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam musim Natal ini bukan hal tentang tanggal kapan Yesus lahir, tapi memperingati, mengingatkan kepada kita semua umat Tuhan bahwa Yesus telah lahir di dalam hidup kita, hati kita. Biarlah itu terus bertumbuh dan hidup kita, Dia yang memerintah, Dia yang berkuasa, berdaulat, sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Mengasihi apa yang Tuhan kasihi, benci apa yang Dia benci. Dia benci dosa, Dia mengasihi orang berdosa. Saudara terkasih, kita bicarakan tentang first love, kasih mula-mula. Yesus yang masuk di dalam hati kita. Hati kita bergebu-gebu dengan sukacita, penuh damai sejahtera. Hidup ini hanya untuk Dia, hidup ini memuliakan nama Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, senantiasa ada kekuatan yang baru, kita menjadi berkat. Itulah kasih mula-mula yang Tuhan ingin kita terus baharui setiap hari, supaya kita hari-hari yang kita lewati tidak hanya dengan arti kata sibuk dalam segala sesuatu, yang sekalipun itu hal-hal yang rohani kelihatannya. Namun kalau kita hilang kasih mula-mula tersebut, maka percuma, semua jeripaya tersebut menjadi sia-sia. Karena Tuhan ingin, yaitu hubungan erat, intim, dekat dengan Bapa. Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Dia ingin anak-anaknya datang pada Dia, bercakap, mempunyai hubungan yang dekat, lekat kepadanya, mendengarkan isi hatinya, sehingga memasuki tahun 2023 kita tidak hanya asal melewati sebuah tahun, tapi kita sungguh-sungguh belajar peka mendengar suara Tuhan. Mungkin suara Tuhan berbentuk hal yang begitu kecil, halus, bukan suara yang besar, tapi Dia dapat berbicara dengan bisikan,
whisper, voice. Biarlah kita sungguh-sungguh hati kita lembut, terbuka untuk menerima apa yang Tuhan kehendaki. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka di Wahyu pasal yang kedua. Karena apa yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Yohanes di pembuangan di Pulau Patmos, Tuhan memberikan pewahyuan ini yang dituliskan pada jemaat-jemaat, 7 jemaat Tuhan yang memberikan representatif apa yang terjadi. Yang hari-hari ini di penghujung akhir zaman kita harus waspada. Harus waspada bagaimana keberadaan kerohanian kita yang sesungguhnya supaya terdeteksi oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus yang menginsafkan. Roh Kudus membukakan mata rohani kita. Kita lihat Efesus pasal 2 kepada jemaat di Efesus, fokus di jemaat di Efesus. Efesus pasal 2, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, kasih mula-mula. Saudara, kita akan belajar sungguh-sungguh seseorang yang melakukan ini, melakukan itu, namun Tuhan mencela karena dia telah meninggalkan kasih yang semula. Kita harus perhatikan bahwa apa yang kita lakukan hari-hari ini, kita harus mengecek apakah itu out of love, pure love. Aku mengasihimu Tuhan, karena engkau lebih dahulu mengasihi aku. Aku melakukan segala sesuatu ini, semua kegiatan, program, aktivitas yang ada. Pure love, motivasi dengan motif yaitu mengasihi Tuhan. Yesus yang telah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya, itulah menjadi dasar alasan kuat kita masih bertahan, kita masih melakukan apa yang kita lakukan, karena kasih-Nya. Kasih Allah tak berkesudahan. Semua yang ada di muka bumi ini semua sementara. Allah itu adalah kasih. Kasih-Nya memenuhi kita sehingga hidup kita kuat, penuh, dan sukacita damai sejahtera-Nya memenuhi kita. Di mana jemaat di Efesus, jemaat yang Tuhan kasihi, Tuhan tahu semua jeripayanya, pekerjaannya, ketekunannya, semuanya Tuhan hargai. Karena hal-hal ini adalah hal-hal yang luar biasa baik, hal-hal yang positif. Jeripaya, ketekunan, semua pekerjaan kita Tuhan memperhitungkan, Tuhan tahu semua itu. Dan Tuhan juga tahu bahwa kita tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Sebuah kebenaran kita passionate bahwa sungguh-sungguh kita menentang ajaran-ajaran sesat, bahkan orang-orang yang mengaku rasul, nabi palsu dan sebagainya. Dan kita mempunyai hasrat kebenaran, menemukan ternyata mereka adalah pendusta. Orang-orang tersebut, jemaat yang di Efesus ini, Tuhan memberikan peringatan bahwa semua itu engkau punya hasrat seperti itu, akan kebenaran, punya hasrat untuk melakukan yang sepertinya benar di mata orang rohani. Dan bahkan orang yang sabar menderita karena nama Tuhan. Tentu ini sebuah kualitas yang sangat-sangat mulia. Orang yang sabar dan menderita karena nama Tuhan adalah hal yang luar biasa. Dan bahkan tidak mengenal lelah. Dari pagi sampai sore, sampai malam, bahkan sakit-sakitan pun tetap melayani. Semua jeripayanya, lelahnya, dan tidak mengenal lelah. Namun Tuhan mencela ini semua karena telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Allah adalah kasih. Biarlah kita kembali melakukan, menggenapi
yaitu hukum yang terutama yang Tuhan kehendaki, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Seperti di firman Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Kasih kepada Tuhan dapat diwujud nyatakan dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam pikiran, bahwa aku mengasihimu Tuhan. Hasil karya perjalanan kita maupun di mana kita bekerja melayani, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan utuh, yaitu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tidak ada tempat bagi keduniaan, kejahatan, apapun, bahkan keegoisan manusia menjadi dominan. Tapi Kristus menjadi dominan dalam hidup kita, sehingga devotion kita, pengabdian kita sepenuhnya untuk Tuhan. Sehingga di dalam keluarga kita, Tuhan menjadi yang terutama. Maka di dalam kita berumah tangga, tentu pasti akan mengasihi suami dan istri dan anak-anak, dan juga keluarga besar yang ada. Dan karena kasih inilah menjadi modal, menjadi dasar kekuatan bagi kita. Apapun yang kita lakukan berdasarkan kasih dari Allah, kasih pada Tuhan, maka ini akan bertahan, akan melewati suka dan duka. Ketika ujian, cobaan datang bagi sebuah keluarga, menghadapi sakit penyakit, menghadapi kematian, menghadapi musibah, namun ada kasih yang mengikat, menguatkan, menghibur, membalut. Itulah kasih dari Allah. Ya, mendasarkan kasih pada Tuhan inilah kita juga dapat melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dari Kejadian sampai Wahyu. Apa yang kita terima dengar semuanya tercakup dalam dua hukum ini yang sama pentingnya. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, berarti kita juga akan mengekspresikan mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita? Orang terdekat, di mana kita berada, keluarga kita, tempat kita bekerja, tempat kita melayani, tempat kita tinggal. Disitulah kita menyalurkan kasih dari Allah tersebut kepada sesama kita. Orang yang mengasihi Tuhan terwujud nyatakan dari perbuatan, perkataan kepada sesamanya. Apa yang dia lakukan? Pelayanan semuanya, yaitu bukan hanya nampak dari luar, tetapi kita mengambil waktu, mendengarkan, memperhatikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita menyukai hati Tuhan. Begitu pula dengan sesama kita. Hal yang bisa kita berikan yang sangat berharga, berikan telinga mendengar, berikan waktu, berikan kesempatan seseorang untuk berbicara, mengungkapkan isi hatinya. Yang terluka, maupun kesepian, kesusahan, biarlah kita menjadi pendengar yang baik. Kita belajar mendengarkan, belajar memberikan hati ruang bagi orang yang mau mencurahkan maupun kesusahannya, supaya kita bisa berdoa bersama, supaya kita bisa memberikan dorongan semangat, karena Tuhan memberikan saudara dan saya lidah seorang murid, supaya kita bisa membangkitkan mereka yang yang sudah patah semangat, yang letih lesu dan berbeban berat. Sukacita Tuhan penuhi kita. Kita mengasihi sesama kita, mereka terasa, mereka merasakan kasih itu mengalir dari apa yang kita lakukan. Mungkin hal yang sederhana. Di dalam musim Natal ini, kita dapat memberikan sesuatu kepada sesama kita maupun pada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pakai momen-momen yang ada, kesempatannya ada, ulang tahun, pernikahan, kematian, maupun juga acara-acara yang ada. Pakai setiap kesempatan untuk salurkan kasih Allah kepada sesama kita.
dengan dorongan-dorongan dari WA, chat, telepon, voice, bisa kita lakukan. Posting-posting yang kita lakukan juga ada sebuah ungkapan kita untuk mengasihi sama kita, yang mungkin secara luas, secara umum, dan juga bisa secara perorangan. Apa yang Tuhan taruhkan di hati kita untuk kita ucapkan perkataan Tuhan kepada sesama kita. Saudara terkasih, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi samanya, maka dia hidup di dalam kasih Allah yang sempurna. Kehidupannya sungguh puas, kehidupannya sungguh kuat menghadapi hari-hari ini, menghadapi hari esok. Sehingga di dalam peperangan rohani yang kita hadapi, bukan kuat, bukan gagah kita, tapi kepada Yesus, Sang Juru Selamat. Fokus kita, Dia yang memberikan kemenangan, Dia yang memegang tangan kita, Dia yang berperang menggantikan saudara dan saya. Dalam hal keuangan, kesehatan, konflik dalam rumah tangga, sahabat, Tuhan yang bisa memulihkannya. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Kembali lagi mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Allah kita, mengasihi sesama kita. Kembali kepada kasih mula-mula. Yesus menjadi pusat dalam hidup kita. Seperti yang disampaikan di minggu pertama, put first thing first. Utamakanlah yang utama. Utamakan yang utama, yang paling utama dalam hidup ini. Kristus pusat dalam kehidupan kita, sehingga keluarga kita harmonis, dipulihkan, maupun juga hubungan satu dengan yang lain. Saudara terkasih, dalam tengah kesibukan, jangan kita terkecoh oleh semua program yang ada yang dituntut dalam sebuah gereja, organisasi, kantor, rumah, maupun juga di dalam tempat kita tinggal. Begitu banyak tuntutan-tuntutan yang ada. Tapi kalau kita utamakan yang utama, kita sungguh-sungguh memberikan telinga mendengar suara Tuhan, kita memberikan hati untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka tidak ada tempat untuk menjadi tawar hati. Tidak ada tempat menjadi sakit hati atau menjadi hilang semangat. Mari kembali lagi, kekristenan bukan sebuah agama, tapi lebih dari itu adalah sebuah hubungan dengan Allah Bapa kita, Allah Bapa, Tuhan kita, pencipta kita. Dia yang mengetahui setiap perancangan yang baik bagi saudara dan saya. Di tengah-tengah kesedihan ada penghiburan Roh Kudus. Di tengah-tengah kelemahan ada kekuatan dari Tuhan, supernatural maupun secara fisik maupun juga emosional. Tuhan yang memberikan kekuatan. Pikiran, perasaan ditaklukkan pada pikiran Kristus. Saudara terkasih, mari kita baca di Amsal 4 ayat 23. Setiap dikatakan kasih mula-mula, kembali pada kasih mula-mula, yaitu kembali tentang masalah hati. Hati seseorang tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu betapa liciknya hati ini. Untuk itu kita harus selalu hati ini dipersembahkan, diperuntukkan kepada Tuhan. Give your heart, give your heart. Berikan hatimu kepada Dia. Bukan 70%, bukan 80%, tetapi 100%. Seluruh keberadaan kita berpusat di hati seseorang. Hati yang dipersembahkan, hati yang memuliakan nama Tuhan, hati yang penuh kasih. Maka hati itu harus dijaga. Amsal 4 ayat 23, firman ini juga banyak kita pakai, kita hafalkan. Biarlah sungguh-sungguh ini menjadi kekuatan bagi kita dalam penutupan tahun 2022 ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi kita baca bersama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Seluruh tindak laku kita semuanya berasal dari sebuah hati. Hati yang rendah hati, hati yang tulus, hati yang rela, hati yang taat, hati yang setia, hati yang rela berkorban, penuh kasih. Inilah menjadi kekuatan yang baru, diisi oleh firman, dikuasai oleh firman, maupun dalam hati inilah Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara. Firman Tuhan yang kita baca menjadi rema, kehidupan buat kita. Tidak ada harta di dunia ini yang jauh penting daripada hati manusia, hati kita.
Saudara terkasih, kita lanjut lagi, kita baca di Wahyu pasal 2, pewahyuan yang Rasul Yohanes dapat ini kepada jemaat-jemaat yang ada 7 jemaat, dan yang kita fokus hari ini adalah jemaat di Efesus. Biarlah kita sungguh-sungguh bertobat kembali pada kasih mula-mula. Ayat 5, Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang padamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara terkasih, pertobatan adalah dalam kehidupan perjalanan kita. Setiap hari harus mempunyai sikap untuk bertobat. Sungguh-sungguh bertobat dan kita kembali kepada kasih mula-mula. Lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Yang dimaksudkan jemaat Efesus yang notabene pada zaman tersebut mereka adalah sebuah kota yang kaya karena perdagangan, lalu lintas dari barat ke timur, timur ke barat, dan juga penyembahan-penyembahan dewa di sana sangat kuat, yaitu Dewi Artemis yang disembah karena mereka adalah jajahan dari Romawi dan mereka adalah dari Yunani, dari Asia kecil ini. Kita sadari bahwa banyak yang terjadi di Efesus. Namun jemaat di sana yang dibina, yang dibangun oleh rasul-rasul yang ada, khususnya Rasul Paulus, surat-surat kepada Efesus, bahkan di Kisah Para Rasul 18-19 bahwa ada perjalanan Rasul Paulus ke Efesus. Banyak hal yang terjadi di sana yang jemaat sungguh-sungguh mendapat pengajaran yang benar dan sungguh-sungguh firman Tuhan yang menyatu dalam hidup mereka. Mereka sungguh-sungguh tidak kompromi, hidup di dalam kebenaran, mengasihi sesama maupun mengasihi Tuhan, dan ini sangat nyata sekali. Dan biarlah jemaat Tuhan kembali pada kasih mula-mula. Hari-hari ini kita sadari bahwa kehidupan kita akan diuji. Apakah kita tetap setia? Apakah kita akan tetap yaitu mengasihi Tuhan dalam segala hal yang kita alami? Semua persoalan yang kita alami, Yesus terlebih besar. Masalah itu tidak ada artinya ketika kita memandang pada Tuhan, Sang Juru Selamat. Semua yang ada minus Tuhan ubah jadi plus. Sakit penyakit kita tetap percaya, tetap minta kesembuhan. Sekalipun secara fisik belum sembuh, namun tetap percaya ada tubuh kemuliaan yang Tuhan ubahkan. Dimana ketika kita meninggal, kita diubahkan. Tuhan yang bekerja, kedatangannya yang kedua kali, membangkitkan dan memulihkan segala sesuatu yang ada. Karena kita adalah ciptaannya untuk kemuliaan namanya. Apa yang dimaksud bertobatlah, lakukan lagi yang semula. Biarlah kita saudara-saudara, kita bangun diri kita. Bangun diri kita, ambil waktu saat teduh. Saat teduh bukan rame-rame, tapi ketika kita sendirian bersama Tuhan. Bahkan dalam bentuk kelompok kecil kita lakukan. Yudas 1 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara terkasih, bertobatlah kembali pada kasih mula-mula, yaitu kita bangun diri kembali untuk percaya firman Tuhan, ya dan amin. Dari dasar iman, Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Dari situlah kita juga berdoa dalam Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, minta urapan Roh Kudus, karena Roh Kudus roh kebenaran, roh penghibur, roh penolong, membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dalam proses perjalanan ini, kita terus hati menggebu-gebu, menyala-nyala mengasihi Tuhan. As simple as, I love you Lord, I love you Jesus. Apa yang saya lakukan ini? Saya berkhotbah, melayani, ataupun bekerja, ataupun studi, semuanya yang kita lakukan karena aku mengasihimu Tuhan. Because I love you Jesus, I love you Jesus. Nyanyian-nyanyian sederhana, I love you Jesus, I love you Jesus. Begitu sederhana, itulah ungkapan kita. Bukan hanya dari bibir, tapi dari kehidupan kita.
Mari saudara, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Kita manusia fana, namun Tuhan bagi kita yang percaya padanya, kita mendapatkan janji hidup kekal selamanya. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara terkasih, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, berkarya dalam kita, He is our best friend. Dia menghibur, menguatkan. Ada kata-kata yang tidak bisa kita ucapkan dalam bahasa secara dunia, namun Roh Tuhan yang memberikan perkataan-perkataan, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia yang membawa dalam doa kita. Bahasa Roh bukan karena manusia, tetapi Roh Tuhan yang menggerakkan, sehingga memberikan pada kita, sehingga membawa keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, kepada Dia kita memandang. Look up to the Lord. Carilah Tuhan, cari wajahnya, karena Dialah yang dapat memuaskan. Nehemia 8 ayat 10b, Nehemia 8 ayat 10b, karena Tuhan itulah, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi, ayat B ya. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Mari saudara terkasih, bersukacitalah senantiasa. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah ujian cobaan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Aku berkata sekali lagi, bersukacitalah. Di Filipi 4 ayat 4. Dan firman-firman yang ada, kita sadari bahwa warna sukacita itu dari Tuhan. Dari pekerjaan Roh Kudus, sukacita oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan kita selalu ada api, selalu ada kasih mula-mula. Kita lihat di Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari, ambil waktu, terutama sudah akan penghujung tahun ini. Ya, kita boleh ada kumpulan, berkumpul untuk lakukan ini, lakukan aktivasi ini. Tapi jangan lupa, utamakan, cari Tuhan, cari suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau, berseru padanya selama Ia dekat. Karena Tuhan berbicara, karena Tuhan menuntut umatnya, Tuhan mendidik, mengasihi kita. Karena kita tahu, hanya Dialah yang tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tahun 2023, prediksi yang ada ini dan itu, semua kita boleh dengar, hanya dengar begitu. Tapi dengarkanlah suara Tuhan. Lebih dari semua yang ada, suara-suara yang ada di sekeliling kita. Begitu banyak suara-suara, ekonomi, politik, maupun kesehatan dan sebagainya. Tapi suara dari Tuhan, yaitu kerajaan Allah, turun di bumi seperti di surga. Mazmur 51 ayat 12 sebagai ayat penutup. Mazmur 51 ayat 12. Bangkitkanlah kembali padaku kekirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini ditulis oleh Daud, pemazmur, di mana dia jatuh dalam dosa, dalam perzinahan, tapi oleh kasih karunia Tuhan, di mana dia dibangkitkan, dipulihkan. Satu hal yang dia minta, jangan ambil rohmu daripadaku. Dan dia minta, dia 12, bangkitkan padaku kekirangan karena selamat daripadamu. Return unto me, restore unto me the joy of thy salvation. Ketika saudara dan saya diselamatkan, percaya pada Yesus dan Tuhan, ketika kita dibaptis, kita sadari bahwa Tuhan yang ada di dalam hidup kita, Dia Raja dan Juru Selamat dalam hidup kita. Biarlah kita kembali bersukacita. Bersukacitalah. Sehingga Natal ini, Natal sukacita turun atas kita semua. Bukan hanya di bulan Desember, tapi sepanjang nanti di tahun 2023. Bahkan seumur hidup kita. Mari saudara terkasih, dalam masa musim perayaan Natal ini, di gereja A, gereja B, di berbagai komunitas merayakan Natal, mari jangan hilang fokus. Yesuslah alasan kita merayakan Natal.
Yesuslah menjadi pusat perhatian kita. Dialah kasih yang sempurna dalam hidup kita. Kasih mula-mula yaitu kembali pada Yesus. Yesuslah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita pasti berbuah banyak. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Materaikan dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, supaya setiap apa yang kami ucapkan, perbuat, semuanya berdasarkan kasih kepada Allah, kasih kepada sesama kami. Biar itu dapat wujud nyatakan ketika kami melayani, ketika kami beraktivitas maupun berkarya. Tolong Roh Kudus jamah kami pribadi. Engkaulah pusat kehidupan kami. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kami adalah ranting-rantingnya. Kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Tolong umat-Mu Tuhan yang sedang bergumul dalam hal keuangan. Engkau sediakan segala kebutuhan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang sakit, tumpangan tangan, percaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Oleh bilu-bilunya, engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu juga doakan yang berbeban berat dalam hal hubungan keluarga, konflik di pekerjaan, di pelayanan. Tuhan tolong campur tangan. Raja damai, Yesus Kristus datang memulihkan hubungan yang retak. Balut luka-luka hati, kekecewaan. Engkau yang menjadi pusat perhatian kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus. Berkati bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin bersama jajaran pemerintahan pusat sampai daerah. Berkati Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, komunitas memperingati kelahiran-Mu Tuhan, membagikan damai sejahtera sukacita-Mu kepada sekeliling. Roh Kudus nyatakan, Tuhan berkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara terkasih, saya mengundang saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya dapat memperingati merayakan Natal bersama Cornerstone Faith Church di Golden City Mall pada hari Jumat tanggal 16 Desember, hari Jumat tanggal 16 Desember jam 6 sore di Golden City Mall, Jalan Wahab Syamin nomor 2-8 di belakang Majen Sungkono McDonald. Saudara terkasih, saya mengundang saudara dapat bersama-sama memperingati Natal. Tuhan Yesus memberkati.